Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Negeri Padang. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah yang selalu dilimpahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita doakan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat program kemitraan wilayah antara Universitas Negeri Padang dengan Pemda Kabupaten Pasaman, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda tahun 2022. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahun kedua yang dari 3 tahun yang direncanakan. Ya, tahun pertama, tahun 2021, kami sudah melakukan kegiatan ini, dan tahun ini adalah lanjutannya. Judul dari kegiatan kami adalah hilirisasi ikan air tawar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Nah, pelaksana pengabdian ini yang pertama saya sebagai ketua, Profesor Dr. Yasri MS. Kemudian anggotanya pertama adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI dari Departemen IKK, kemudian Ibu Mutia Rosalinda SEMM dari Departemen Manajemen FE, dan juga Astra Prima Budiarti SE BBA Hons MM dari jurusan atau prodi dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh mitra, ya. Jadi ada 2 mitra yang kami bina di sini atau yang kami latih, yang kami kembangkan. Yang pertama adalah Mina Anugrah, yang kedua adalah Mina Semangat Baru, ya. Nah, jadi masalah mereka yang pertama adalah harga jual ikan air tawar yang relatif rendah. Jadi Bapak Ibu, daerah Rau dan Rau Selatan itu merupakan pusat ikan air tawar, ya. Jadi banyak sekali tambak di situ. Pada umumnya tambak yang dikembangkan oleh masyarakat, yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Ya, yang penghasil ikan, khususnya saya pikir di Sumatera Barat itu adalah tambak yang cukup banyak, ya. Namun kadang-kadang harga jual ini sangat rendah, sehingga banyak mereka yang mengeluh merugi, ya. Nah, jangankan misalnya mereka mendapatkan keuntungan dari usaha mereka, justru mereka tidak bisa membayar utang pakan yang mereka sudah utang sebelumnya, ya. Jadi di situ sistemnya si penyedia pakan ini memberikan utang pakan kepada si petani, lalu nanti setelah jual ikan baru mereka bayar. Nah, inilah yang terjadi sekarang, sehingga banyak di antara mereka, ya, masyarakat di situ itu yang istilahnya tergadai, ya tergadai tambaknya, ya, kalau bahasa di sana namanya tobek. Jadi tergadai tambaknya karena tidak bisa menutupi hutangnya di toko pakan itu. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu alasan utama mengapa kegiatan ini kami lakukan. Yang kedua, masyarakat kurang keterampilan. Nah, jadi pada saat ini sebelum kita melakukan kegiatan ini, masyarakat di situ, kalaupun ikannya misalnya murah, ya paling mereka jual murah saja. Ya, kalau ada yang mati, baru mereka salai. Dan yang bisa disalai itu pun ikan-ikan tertentu. Biasanya ikan-ikan yang seperti kita itu ya ikan lele gitu, ya. Nah, padahal di situ masyarakat tidak mengembangkan lele, ya. Nah, jadi disitulah persoalannya. Jadi mereka jual walaupun itu merugi. Nah, jadi itulah yang membuat masyarakat itu sampai tambaknya itu digadaikan, ya. Yang ketiga, belum adanya usaha hilirisasi produk ikan air tawar. Jadi seperti kami sampaikan tadi, yang ada baru pengasapan, ya. Nah, pengasapan. Dan itu juga tidak semua jenis ikan yang bagus diasap atau yang mereka asap. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pengembangan usaha. Nah, jadi memang ada banyak di situ UMKM, tetapi ya UMKM-nya tradisional saja. Mereka belum punya kemampuan yang baik bagaimana cara membuat inovasi, mengembangkan produk, misalnya membuat kemasan yang menarik, bagaimana pemasarannya, kualitasnya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah rendahnya pertumbuhan penjualan. Nah, tentu dampak daripada produk yang kurang bagus itu, sehingga produknya tidak bisa masuk
ke toko-toko, ke warung-warung, apalagi dijual ke daerah-daerah yang lebih luas misalnya ya. Nah, jadi Pasaman ini kan berbatasan dengan Agam ya, atau yang kedua juga dengan ke sebelah utaranya dengan Sumatera Utara, ke sebelah kirinya dengan Pasaman Barat, atau sebelah kanannya dengan 50 kota, ya selatannya dengan Agam atau ke Bukit Tinggi. Nah, jadi produk mereka ini belum bisa masuk ke berbagai daerah, jaringannya terbatas ya. Nah, karena itu makanya penjualannya juga terbatas atau sangat rendah. Solusi dan target luaran yang kita tawarkan, yang kita lakukan, yang pertama ya UMKM Mitra tadi ya, Mina Anugrah dan Mina Semangat Baru tadi ya, kita usahakan bisa membuat produk hilirisasi berbasis ikan tawar, atau bahan bakunya itu memang ikan tawar, 90% ikan tawar. Nah, jadi tahun pertama, tahun 2021 kita sudah melatih mereka ya, ada 4 kali ya, setiap masing-masing setiap setiap kelompok kami latih membuat berbagai jenis produk ya. Yang pertama produknya itu adalah bakso ya, bakso ikan. Nah, yang kedua nugget, nugget ikan, dan yang ketiga empek-empek ikan, dan yang keempat itu adalah kerupuk kering dari ikan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah mitra ini, Mina Anugrah dan juga Mina Semangat Baru ini sudah mampu mengembangkan berbagai jenis produk. Di samping itu misalnya peye ikan misalnya ya, kemudian apalagi itu saya lupa, beberapa jenis produknya sudah mereka hasilkan, ada 3 lagi tidak salah ya, yang kemarin sudah mereka coba jual kepada masyarakat ya. Nah, dan hasilnya ya artinya sudah mulai mereka bisa meningkatkan penjualan mereka dibandingkan yang selama ini, terutama produk-produk yang kami tawarkan ke mereka, yang kami latihkan ke mereka itu adalah produk-produk yang laku untuk para anak-anak muda di daerah itu ya. Yang kedua, melaksanakan pelatihan tentang teknik pemasaran pada UMKM mitra produsen produk hilirisasi. Jadi saat ini ya, tahun kedua ini adalah melakukan pelatihan teknik pemasaran kepada para mitra ya. Jadi anggotanya itu kami latih ya, bagaimana pertama tentang bagaimana cara membuat produk, memasarkan produk, bagaimana cara meningkatkan kualitas, bagaimana cara melayani konsumen ya, bagaimana cara menjual produk itu misalnya. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang ketiga, merancang kemasan dan merek produk yang dihasilkan. Jadi tahun ini juga kami akan sedang merancang sekarang jenis kemasannya. Nanti setelah itu kami produksi ya. Nah, dan nanti akan kami bagikan kepada mereka. Melakukan tes pasar atas kemasan dan merek yang dirancang nanti. Jadi proses perancangan merek itu kami rancang dulu, nanti kami perlu diskusikan dengan mereka. Kalau mereka sudah setuju, kami lakukan produksi. Setelah itu nanti kami akan tes ke masyarakat. Ya, apakah menurut mereka produk dan kemasannya itu sudah bagus atau belum, ada kekurangan atau tidak. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah merancang promosi produk baru. Ya, nah dari situ nanti kami akan merancang bagaimana mempromosikannya baik secara online. Nah, kemarin sudah dilatihkan bagaimana cara menjual produk dan mempromosikannya secara online dengan menggunakan berbagai media-media sosial dan juga menggunakan platform ya. Nah, yang kita rancang sendiri. Nah, itu sudah kita lakukan, yang sudah ada pelatihannya. Oke, jadi kegiatan-kegiatan tahun ini, yaitu tahun kedua 2022 ini adalah yang pertama, kita memfokuskan kegiatan kita ini kepada kegiatan pemasaran dan promosi ya. Nah, maka kita lakukan pertama pelatihan teknik pemasaran ya. Nah, jadi konsumen pelatih peserta ini atau kelompok ini diberikan teknik-teknik bagaimana mereka memasarkan produk ya, bagaimana mereka menjualnya ya, supaya masyarakat itu bisa lebih tertarik membelinya ya. Kemudian juga kita seperti yang tadi nanti memproduksi merek ya. Jadi kita bikin merek, kita bikin rancang kemasannya dengan bagus. Setelah itu nanti baru kita akan coba ya. Kita uji cobakan ke pasar kepada konsumen. Menurut mereka kalau ini produknya, ini kemasannya, mereknya seperti ini, menarik enggak?
ya, pewarnaannya gimana, penampilannya bagaimana, ya, rasa produknya bagaimana, nanti semuanya akan kita tanyakan kepada konsumen. Tentu harapan kita dari uji pasar ini kita akan mengetahui bagaimana kira-kira sikap atau pendapat konsumen kepada terhadap produk ini. Yang kemudian adalah produksi, ya. Nah, jadi produk ini kemudian sudah selesai nanti uji pasar, ada masukan, kita perbaiki, setelah kita perbaiki baru kita produksi kemasan tadi, lalu kita kembalikan dan mereka berikan ke mereka. Nah, itulah nanti yang akan kita promosikan. Jadi, Bapak Ibu, yang dipromosikan itu di dalam produk itu adalah mereknya. Jadi merek ini kita coba rancang dulu, kita coba bikin kemasannya, setelah itu nanti baru kita produksi. Nah, itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh, ya, bisa berbagai jenis produk yang sudah mereka hasilkan, ya. Jadi setelah kita melatih mereka, ya, di tahun pertama, dan alhamdulillah di tahun pertama juga sebenarnya mereka sudah mulai menjual produk itu, ya. Jadi tadi sudah kita sepakati, ya, jadi kelompoknya itu adalah Mina Anugerah dan Mina Semangat Baru, ya. Nah, di RAW itu. Nah, jadi kemudian kita latih, kemudian produknya ini sudah mereka jual. Nah, tentu dari kemarin juga kita sudah dapat berbagai masukan dari konsumen, misalnya tentang higienisnya, ya, kebersihannya, lalu kemudian minyaknya, ya, yang relatif lebih banyak, nah, dan rasa amisnya. Nah, itu antara lain hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, tahun ini juga kami akan melakukan pelatihan tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan variasi produk. Jadi ditambah variasinya, termasuk juga memperbaiki kualitasnya. Ya, nah kemarin kemudian pada saat kita melakukan pelatihan pemasaran, ya, ada beberapa topik yang kita sampaikan. Yang pertama tadi bagaimana mereka menjual atau memasarkan produk itu, menjual produk itu, ya, supaya produk itu bisa dibeli konsumen. Nah, jadi di dalam pemasaran yang paling penting adalah produk dibeli orang, dan orang selalu membelinya, tidak hanya sekali. Kalau bisa dia terus menerus. Nah, yang ketiga bagaimana supaya itu menjadi konsumen itu puas dan mereka menceritakan ke orang lain, mengajak orang lain membeli. Nah, ini yang kita kemarin sampaikan ke mereka. Teknik-tekniknya seperti apa, ya, kiat-kiatnya seperti apa. Nah, kebetulan saya yang memberikan materi itu yang pertama. Yang kedua juga kita juga memberikan kepada mereka tentang bagaimana cara mempertahankan konsumen. Ya, kalau konsumen sudah membeli, bagaimana mereka supaya terus membeli, ya. Nah, ini juga eh, kita yang memberikan materi ini adalah Ibu Mutia Rosalinda SMM, ya. Nah, jadi dia dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, jadi semua pelatihan ini kita lakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman. Juga yang kita lakukan latihan adalah tentang bagaimana mereka mendapatkan apa namanya, mengelola keuangan, ya. Jadi keuangan pembukuan kecil, ya, pembukuan sederhana. Nah, itu juga dilatihkan kepada mereka kemarin karena mereka penting bagaimana mencatat, bagaimana menghitung keuntungan, ya, bagaimana menghitungkan biaya supaya mereka bisa menentukan harga. Kalau biayanya dapat, mereka bisa menentukan harga berapa, keuntungan mereka berapa, dan mereka bisa mencatat bagaimana. Karena ini penting sekali di dalam mengevaluasi apakah usahanya ini memberikan pendapatan kepada mereka atau tidak. Kalau iya berapa, ya. Nah, kemudian merancang promosi produk baru. Nah, ini kemarin secara online diberikan oleh Bapak Bayu Ramadhani Patri, ya, dari Prodi Animasi UNP, ya. Nah, jadi Pak Bayu sudah memberikan apa ke mereka, bagaimana dibikin website, bagaimana mereka menjual produk mereka di website, bagaimana mereka mempromosikan melalui media-media sosial, merancang promosinya, dan lain-lain. Nah, itu kemarin sudah diberikan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang tinggal yang belum kami latihkan adalah tentang pengembangan produk atau tentang bagaimana supaya kualitasnya diperbaiki seperti tadi, minyaknya berkurang, rasa amisnya, tetapi mereka tidak boleh menggunakan bahan-bahan pengawet yang akan merusak kepada kesehatan, ya. Pengawet boleh, tetapi yang bikin makin sehat. Artinya yang secara higienis itu tidak bermasalah. Nah, itu yang kita sampaikan dan insya Allah dalam bulan ini
bulan Oktober ini kalau rencana tanggal 13 atau 14 Oktober kami akan melakukan pelatihan juga kepada mereka. Nanti setelah itu nanti kami akan melakukan riset pasar seperti apa produk ini dan kemudian kita lakukan perbaikan lagi jika ada yang perlu sampai produk mereka itu nanti diterima oleh konsumen. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu gambaran kegiatan yang sudah kami lakukan ya. Nah, jadi ada dua tahapan yang lagi yang belum, tiga tahapan lagi yang belum kami lakukan. Yang pertama adalah pelatihan tentang peningkatan kualitas dan jenis-jenis produk. Yang kedua uji pasar kepada konsumen dan yang ketiga nanti monitoring dan evaluasi ya terhadap apa yang sudah kita lakukan itu dan apakah mereka sudah menjalankan kegiatan mereka itu dengan baik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.